أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi taufik oleh Allah untuk selalu membahas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bisa menjadi bekal kita untuk menginjakkan kaki kita di atas jalan kebenaran. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita yang lalu yang belum sempat kita sempurnakan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berikan efek positif kepada diri kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan ilmu yang pertama yang berada di urutan pertama yang harus kita pelajari terlebih dahulu, dan ilmu tersebut adalah ilmu tentang dasar-dasar agama. Setelah kita memahami dan meyakini dasar-dasar agama, maka kita beralih kepada ilmu berikutnya, yaitu tentang ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan kehidupan yang diperuntukkan untuk manusia. Ketika kita berhubungan dengan Allah, maka apa kewajiban kita? Ketika kita berhubungan dengan sesama, apa kewajiban kita? Ketika kita berinteraksi dengan tetangga kita, teman kita, ayah kita, saudara-saudara kita, apa hak yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak berbuat zalim kepada mereka? Ilmu syariat merupakan suatu konsekuensi dari ilmu yang pertama, yaitu tentang akidah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, zat yang alim. Ketika Allah adalah zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mampu, maka ia pasti akan membantu manusia untuk sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan manusia tidak akan bisa dicapai kecuali dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kesempurnaan artinya manusia mendapat sesuatu yang sesuai dengan dirinya. Kalau kita kembali kepada diri kita, banyak hal yang kita tidak ketahui. Sehingga kalau kita melihat ke dunia ilmu, banyak dari ilmuwan-ilmuwan, baik muslim maupun non-muslim, mereka masih menggali dan mempelajari rahasia yang ada dalam diri manusia. Artinya manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai sekarang belum bisa mengetahui hakikat manusia secara detail dan benar, kecuali kalau seandainya manusia tersebut memakai teks-teks agama. Teks-teks agama artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang kita katakan bahwa kesempurnaan manusia mustahil dicapai tanpa kita melakukan dan mempraktekkan aturan-aturan ilahi. Ini adalah ilmu yang kedua, yaitu ilmu syariat. Ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang akhlak, tentang perangai.
ketika kita kembali kepada diri kita, maka kita akan mendapatkan satu karakter yang terkadang karakter ini baik, yang terkadang karakter ini buruk. Manusia yang sempurna, manusia yang baik adalah ketika dia bisa mengontrol dirinya, ketika dia bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang zalim, ketika dirinya bisa memupuk sifat-sifat yang sempurna, bisa menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang baik. Ilmu akhlak adalah ilmu yang bahas tentang perangai manusia, tentang diri manusia, tentang sifat-sifat yang baik, tentang sifat-sifat yang buruk. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak, maka salah satu tujuan inti terutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya, akhlak merupakan satu perkara yang sangat penting dalam proses menggapai kesempurnaan. Kita bisa melihat efek daripada akhlak. Ketika akhlak seseorang itu bobrok, maka kehidupannya pun akan bobrok. Namanya akan buruk di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada seseorang yang ingin berteman dengan seseorang yang bakhil? Tidak ada. Apakah ada seseorang yang ingin berteman dengan orang yang sombong? Tidak ada. Artinya, akhlak merupakan satu perkara yang sangat-sangat urgen yang harus diketahui oleh manusia. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa ilmu-ilmu akhlak yang mulia. Makanya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasul, wahai Nabi, engkau adalah sosok yang memiliki perangai yang sangat luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mensifati perangai Rasul dengan azim, dengan agung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensifati beliau dengan keagungan, artinya akhlak beliau benar-benar agung. Kita manusia yang biasa, manusia yang terkadang salah, terkadang lalai, terkadang tergelincir, terkadang termakan dengan rayuan iblis. Kita tidak akan bisa memahami keagungan akhlak yang dimiliki oleh Rasul yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, kalau kita ingin memiliki hidup yang baik, memiliki hidup yang bahagia, maka tanamkan dalam diri kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan tentang contoh yang mulia. Kalau kita bingung mana akhlak yang mulia dan mana akhlak yang buruk, maka kita harus kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan menjelaskan dengan detail mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 3 ilmu yang sangat bermanfaat yang harus kita pelajari. Mungkin kalau seandainya seseorang tidak mengerti ilmu fisika, kehidupannya tidak akan tersesat. Tapi ketika seseorang tidak mengerti 3 ilmu ini, maka boleh jadi kehidupannya akan tersesat dan akan menjadi kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang ilmu di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Savior Academy